Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat teriring mutiara salam, tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Eka Suci Indriasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Wulan Mundiani dengan NPM 1811010198. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta pada pertemuan ketiga. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai konsep pendidik dan juga peserta didik dalam perspektif Islam. Jadi, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani maupun rohani. Kemudian, agar tercapainya tingkat kedewasaan serta mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba serta khalifah Allah dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu yang mandiri. Pendidik merupakan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Nah, di dalam Islam sendiri, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua dari anak didik tersebut. Dalam perspektif Islam, pendidik atau guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk individu muslim yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, sehingga sejalan dengan tujuan dari pendidikan Islam dan juga Islam itu sendiri. Kemudian selanjutnya, mengenai kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Nah, sama dengan teori Barat, pendidik dalam Islam memiliki tugas yang secara umum yaitu mendidik, serta mengupayakan perkembangan seluruh potensi yang ada pada peserta didik, baik itu potensi psikomotorik, kognitif, maupun afektif yang ada pada peserta didik. Kemudian, selain itu, pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar yang mendoktrin peserta didik untuk mampu memahami serta menguasai kemampuan maupun pengetahuan tentang suatu skill tertentu. Kemudian, di sini dikatakan bahwasanya pendidik memiliki tugas serta fungsi yang lain juga. Selain daripada itu, pendidik di sini juga memiliki fungsi serta tugas yang lain. Yang pertama, sebagai pengajar. Kemudian yang kedua sebagai pendidik dan yang ketiga sebagai pemimpin. Nah, selain dari tugas serta fungsi tersebut, disebutkan juga bahwasanya pendidik memiliki kewajiban-kewajiban. Di sini dikatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya kewajiban-kewajiban pendidik yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa atas apa yang dilakukannya, yaitu mendidik. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat yang baik kepada para peserta didik. Yang keempat, mencegah peserta didik melakukan akhlak yang tidak baik. Selain daripada itu, pendidik di sini juga memiliki fungsi serta tugas yang lain. Yang pertama, sebagai pengajar. Kemudian yang kedua sebagai pendidik dan yang ketiga sebagai pemimpin. Nah, selain dari tugas serta fungsi tersebut, disebutkan juga bahwasanya pendidik memiliki kewajiban-kewajiban. Di sini dikatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya kewajiban-kewajiban pendidik yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya. Kemudian, seorang pendidik haruslah berbicara menurut kadar akal dari peserta didiknya. Jadi misalkan peserta didiknya masih usia SD ataupun MI, maka harus disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, tidak menimbulkan rasa benci terhadap peserta didik. Kemudian, memberikan pelajaran sesuai dengan tingkatan usia dari peserta didik itu. Dan yang terakhir, pendidik harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlainan dengan apa yang dilakukannya.
Selain dari kewajiban tersebut, pendidik menurut Islam haruslah memenuhi 3 hal pokok utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga kepribadian yang didasarkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan problem yang terjadi di dalam kelas, yaitu situasi pertama terkait dengan peserta didik yang tidak kondusif di dalam kelas. Nah, sebagai seorang pendidik, kita seharusnya memiliki strategi maupun metode untuk menyampaikan materi serta kita dapat mengendalikan suasana yang ada dalam kelas tersebut. Namun, tidak jarang terjadi kendala-kendala dalam proses tersebut. Salah satunya yaitu keadaan kelas yang tidak kondusif. Nah, misalkan suatu saat saya menemukan keadaan tersebut, maka hal yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan meminta kepada peserta didik saya untuk kembali fokus belajar dengan cara menegurnya secara baik-baik. Itu cara yang pertama. Kemudian opsi selanjutnya yaitu memberikan games berupa misalkan pertanyaan ataupun seputar games-games lainnya. Nah, hal ini dilakukan supaya peserta didik dapat kembali tertuju pada materi yang sedang dipelajari. Jadi ketika misalkan diadakan games, rata-rata peserta didik akan kembali fokus dengan apa yang diucapkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan cara memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita lontarkan kepada peserta didik yang tidak kondusif. Misalkan, saya sedang menjelaskan mengenai sholat. Misal, tentang rukun-rukun sholat. Nah, ketika memang ada peserta didik yang tidak mendengarkan, maka bisa saya lempar pertanyaan kepada anak tersebut. Misal, tolong Andi jelaskan ada berapa rukun-rukun sholat. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian opsi selanjutnya yaitu jika memang tidak kondusif sama sekali, nah maka yang akan saya lakukan yaitu memberikan punishment ataupun hukuman kepada peserta didik yang tidak bisa dikendalikan atau masih saja melakukan kegaduhan di dalam kelas. Punishment di sini bisa berupa misalkan contohnya saya perintahkan mereka untuk berdiri di depan kelas, kemudian menghafalkan materi-materi pelajaran yang telah saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu yang akan saya lakukan apabila masih saja terjadi kegaduhan-kegaduhan dalam kelas, maka saya akan mengevaluasi diri saya sendiri. Misal dari metodenya, kemudian dari media yang saya gunakan, ataupun strategi, atau mungkin media yang saya gunakan kurang menarik, sehingga peserta didik tersebut jenuh dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, dengan dilakukan evaluasi ini diharapkan untuk kedepannya saya akan lebih memperbaharui baik itu metode, strategi, kemudian model maupun media yang saya gunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Diharapkan dengan begitu akan terjadinya suasana pembelajaran yang sesuai dan tidak ada lagi yang namanya kegaduhan ataupun keadaan kelas yang tidak kondusif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait dengan peserta didik yang sulit memahami materi yang saya sampaikan. Nah, jika memang dalam proses pembelajaran peserta didik yang saya ajar tidak memahami ataupun kurang memahami tentang materi apa yang saya sampaikan, maka yang akan saya lakukan pertama kali yaitu menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, menjelaskan di sini yaitu dengan cara lebih terperinci dan mungkin bisa lebih lambat ataupun lebih pelan sehingga peserta didik tersebut dapat memahami apa yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu menanyakan kembali kepada peserta didik di mana letak dia kurang paham. Misalkan di bagian A atau bagian B, maka saya akan menjelaskan kepadanya baik itu secara individu maupun secara kelompok untuk materi yang belum dipahaminya. Nah, itulah tadi sedikit cara-cara yang dapat saya terapkan apabila saya mengalami problem dalam kelas, yaitu yang pertama, kegaduhan ataupun suasana kelas yang tidak kondusif, dan juga peserta didik yang belum memahami apa yang saya sampaikan. Nah, diharapkan dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tersebut, peserta didik dapat lebih memahami
dengan mudah tentang materi yang saya ajarkan dan lebih bisa fokus terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.